Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1244, Akulah Undang-Undang. Marva yang juga bersikap sombong. Lihatlah, ini baru pantat menjadi menantu pria. Lihat Thomaskin kemarin, tidak bisa bicara apapun, mengira kamu adalah orang kaya hanya dengan mengeluarkan 100.000 yuan. Permintaan mas kawin 500.000 yuan untuk putriku terhitung kurang. Oh, halo, cari orang untuk menghancurkan tempat ini. Sepertinya keluargamu hebat, coba kulihat siapa yang berani berpura-pura hebat di depanku. Radian Lin berjalan keluar ruangan dengan mata dingin, melirik kemari, dan berjalan perlahan ke bawah. Kali ini, wajah Hobatsu berubah sedikit, dan hatinya mencelos, sialan. Bukankah ini Tuan Muda Lin? Sial, ini juga kebetulan sekali. Ilin Tuan Muda Lin, kenapa kamu? Senyuman di wajah Hobatsu benar-benar menghilang, dan ada sedikit kepahitan di matanya. Ada apa denganku? Menurutku kamu seperti ini ingin mengalahkanku, kan? Datang hajar di sini, dan lihat apakah kamu bisa menang. Radian Lin datang dan berkata sambil menyeringai. Tuan Muda Lin, apa yang kamu katakan? Aku tidak bermaksud untuk tidak menghormatimu sama sekali. Hobatsu berkata sambil tersenyum, dia adalah tuan muda dari keluarga Lin, dan dia sangat terkenal di seluruh provinsi Lin, sedangkan dia adalah wakil CEO sebuah perusahaan logistik. Bagaimana bisa dibandingkan dengan dia? Dia juga bertemu Tuan Muda Lin sekali di pertemuan tahunan. Kamulah yang memintaku keluar, kan? Ada apa jika aku menahan orang? Kamu pukul aku, atau pergi panggil polisi. Pergi, biarkan aku melihat seberapa besar ombak yang bisa kamu buat. Radian Lin menatap Hobatsu tanpa menyipitkan mata. Hobatsu tersenyum canggung, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Awalnya berencana untuk berpura-pura hebat saat ini, tetapi Hobatsu tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu Tuan Muda Lin di desa Malang ini, dan dia benar-benar frustasi. Persetan pergi kamu, akulah undang-undangnya. Radian Lin menendang Hobatsu ke tanah. Hobatsu tersenyum, bahkan tidak berani bersuara, semangat barusan benar-benar hilang. Ya, yang dikatakan Tuan Muda Lin benar. Hobatsu sangat ketakutan, jika dia menyinggung Radian Lin, jabatannya sebagai wakil presiden perusahaan logistik akan melayang. Hobat, apa yang kamu lakukan? Jangan pergel. Marva yang mendengus, Hobatsu pergi dan meninggalkan mereka kedua wanita, apa yang bisa dilakukan? Bajingan ini membuatku marah, El. Marva yang tampak sedih, dan harapan terakhir telah hilang. Aku tidak peduli siapa kamu, biarkan adikku pergi secepatnya, jika tidak, aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Elminamu berkata dengan suara rendah. Dia sama sekali tidak menyangka Hobatsu. Hobatsu datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Orang seperti itu tidak bisa diandalkan. Mata Radian Lin berbinar. Wanita ini luar biasa. Dibandingkan dengan Juventiali, dia 100 kali lebih cantik. Juventiali adalah gadis pedesaan yang sederhana. Yang disukai Radian Lin adalah energi yang sederhana itu, dan dia masih anak kecil. Elminamu berbeda. Dia adalah tipe gadis yang seperti teratai di air. Dia keluar dari lumpur dan tidak ternoda. Dia juga memiliki kesederhanaan dan kepolosan seperti gadis petani, benar-benar jauh mengalahkan Juventia. Oke, bukan tidak mungkin membiarkan adikmu pergi, tapi kamu harus tetap bersamaku, hehehe. Radian Lin berkata dengan obsesif, melihat bolak-balik ke tubuh Elminamu, tampak seperti pria mesum, air liurnya akan mengalir keluar. Preman, jika kamu tidak membebaskan saudaraku, aku akan menelepon polisi. Elminamu mengertakkan gigi dan berkata, laporkan polisi. Hahaha, kamu bisa menelepon polisi, dan lihat apakah paman polisi datang untuk menangkapku atau adikmu. Radian Lin merentangkan.
tangannya. Dengan ekspresi, babi mati tidak takut air mendidih. Bu, apa yang terjadi? Elminamu bingung dan menatap Marfa yang. Mereka bilang adikmu menodai Juventiali, jadi mereka tidak membiarkan adikmu pergi. Dan mas kawin tidak mau dikembalikan, lalu kecuali memberi mereka 500.000 yuan lagi, atau mereka akan menelepon polisi untuk menangkap saudara kamu dan masuk penjara. Kata Marfa yang. Apa? Adikku merusak Juventia. Bagaimana ini mungkin? Elminamu tercengang, bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Tetapi jika ini benar, aku khawatir saudara laki-laki aku akan benar-benar kurang beruntung. 500.000 yuan, dari mana keluarga mereka bisa mendapatkan 500.000 yuan? Bahkan jika menjual semua harta pun tidak bisa mendapatkan 500.000 yuan. Sekarang kamu tahu keseriusan masalah ini. 500.000 yuan sebenarnya tidak terlalu banyak. Itu terutama tergantung pada sikapmu. Juventia dihancurkan oleh saudaramu, wajar baginya untuk mengambil uang ini. Kami sudah berencana untuk tidak mengumumkannya kepada publik, tetapi ibu dan anak datang dan meminta mas kawin, bermaksud untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi jika datang ke pintu, kami tidak bisa menelan kemarahan ini. Kamu tidak takut merasa malu, kami tidak takut dipermalukan kali ini, paling banter kirim saudara kamu ke penjara dengan tuduhan memperkosa seorang wanita, hukuman 10 tahun penjara tidak dapat dihindari. Radian Lin memeluk lengannya dan berkata dengan bangga. Kamu menfitnah, saudaraku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Elminamu tahu sifat adik laki-lakinya. Dia pemalu dan penakut sejak kecil. Tidak mungkin dia merusak Juventia. Lagi pula, keduanya sudah bersama lebih dari 2 tahun dan akan segera menikah, kan? Ini surat pengakuan adikmu, hahaha, apa kamu tidak puas? Dia sudah mengakuinya. Kalau aku berikan ini ke paman polisi sekarang, maka akan ada pertunjukan bagus. Keyakinan Radian Lin membuat Marfa yang semakin gugup. Apakah adiknya mengaku bersalah? Mungkinkah dia benar-benar merusak Juventia? Bajingan ini, kalian pasti menyiksa orang untuk mendapatkan pengakuan. Putraku tidak akan melakukan hal yang brengsek seperti itu. Kamu segera membebaskan anakku, Verna Wang, kamu minta dihajar. Keluar dan bicara. Marfa yang berbaring di tanah dan terus berguling, menangis lagi, tetapi trik ini sama sekali tidak berhasil untuk Radian Lin. Bagaimana? Apa pertimbanganmu? Jika kamu tetap bersamaku, aku bisa melepaskan adikmu, dan masalah ini akan selesai. Kalau tidak, adikmu pasti akan masuk penjara. Bagaimana memilih tergantung padamu. Itu saja, Radian Lin sangat bersemangat, selama dia bisa mengalami malam musim semi dengan wanita seperti Elminamu, jangankan 0,5 juta yuan, bahkan jika itu 1 juta yuan, dia bisa mengabaikannya. Kenapa, kamu tidak menelepon polisi? Aku menyarankan kamu untuk menelepon polisi. Pak polisi paling tidak memihak. Kamu dapat melihat apakah ini sidik jari dan tanda tangan saudara kamu sendiri. Setelah menekan sidik jarinya dan menandatangani namanya, masalah ini bisa jadi kualitatif. Radian Lin menahan pengakuan Ramon Mu dan memandang Elmina Mu dengan penuh semangat. Elmina, kemarilah. Marfa yang berdiri dan menarik Elmina Mu ke samping. Elmina, kamu hanya punya satu saudara. Jika saudara laki-lakimu masuk penjara, bagaimana aku akan hidup dengan ayahmu? Dia akan hancur hidupnya. Keluargamu kita hanya punya satu putra, kamu tidak bisa membiarkan adikmu masuk penjara. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.